Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Baru saja seseorang bertanya kepada saya mengenai dampak dan konsekuensi memalsukan alamat tergugat atau termohon dengan tujuan agar sidang perceraian ya, sidang perceraian itu cepat selesai. Jadi alamat suaminya dipalsukan agar tidak datang ke sidang tersebut. Apa dampak hukumnya? Sebelum itu intro dulu ya. Banyak sekali cara ya, dan salah satu cara yang orang-orang itu tidak tahu akibat hukumnya yaitu dengan memalsukan alamat tergugat atau termohon agar pihak tergugat atau termohon itu tidak hadir untuk persidangan perceraian, agar perceraian cepat selesai, agar cepat kelar, agar tidak ada tuntutan balik atau rekonvensi, agar tidak terjadi masalah. Namun hal tersebut malah akan mempersulit Anda di akhir nanti. Sebanyak apapun ditutupi, nanti pasti lama kelamaan pihak tergugat atau termohon akan tahu bahwa dirinya sudah digugat di pengadilan. Walaupun akta cerainya sudah keluar, pasti lama kelamaan akan tahu bahwa dirinya sudah digugat di pengadilan dengan alamat yang dipalsukan. Oke, ini dampak hukumnya ketika seseorang itu memalsukan alamat agar perceraian cepat selesai. Yang pertama yaitu putusan bisa dibatalkan walaupun akta cerai sudah keluar, namun ketika ada gugatan lagi ke pengadilan bahwa ternyata alamat dipalsukan, disalah alamatkan bisa, dipalsukan bisa, dialamatkan goib juga bisa, itu putusan bisa dibatalkan, bisa diajukan pembatalan putusan karena dengan alasan pemalsuan alamat. Itu yang pertama, yaitu bisa dibatalkan putusan yang pertama. Itu sebenarnya masih dampak yang biasa. Yang kedua yaitu Anda bisa dituntut keberatan ya, apa yang namanya, verset atau perlawanan. Nanti bisa dituntut perlawanan. Namun karena putusan yang tanpa dihadiri pihak tergugat atau termohon itu adalah putusan verset, itu hanya diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan. Dan apabila memang memang alamatnya dipalsukan, kan tidak akan mungkin datang, namun juga ada kemungkinan datang dan akan mengajukan keberatan atas putusan verset tersebut. Mungkin diberitahu tetangganya atau mungkin diberitahu dan tiba-tiba tahu dan ternyata sudah diadili di pengadilan, itu nanti bisa ajukan keberatan terhadap putusan pengadilan, namun dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan. Dan yang ketiga yaitu yang ini yang paling parah, dan ini pasti terjadi ketika pihak tergugat atau termohon itu tidak terima karena dipalsukan alamatnya, yaitu tuntutan pidana. Kenapa kok bisa tuntutan pidana? Itu bisa dituntut pidana dengan pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Surat palsu adalah surat yang di dalamnya memuat keterangan palsu. Maksud keterangan palsu yaitu alamat palsu juga termasuk keterangan palsu, dan bunyi pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, itu kan haknya akan hilang, kan? Hak pihak tergugat dan termohonnya akan hilang. Perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai alat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Itu kan bisa menimbulkan kerugian pihak tergugat dan termohon. Karena pemalsuan surat dengan pidana penjara 6 tahun. Jadi tuntutan di KUHP pasal 263 yaitu 6 tahun.
itu tuntutan pidananya. Dan di pasal 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ini yang masuk yaitu di pasal 263 ayat 1-nya. Jadi ada tuntutan pidana kurungan 6 tahun barang siapa yang memalsukan surat dan keterangan di dalamnya. Karena keterangan alamat itu juga termasuk di dalamnya, itu Anda bisa masuk delik ini ya, delik 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi saran saya yang sudah memiliki ide untuk memalsukan domisili alamat atau mengaburkan alamat atau memberi alamat yang enggak jelas untuk pihak tergugat atau termohon agar perceraian selesai, itu nggak usah, tapi nggak apa-apa, alamat sesuai saja, karena kemungkinan ketika perceraian sudah masuk ke pengadilan itu kemungkinan untuk berpisah sudah sangat tinggi, yaitu 90%, jadi nggak usah dipalsukan, biar kedua belah pihak memiliki hak untuk berbicara di pengadilan. Jadi pikirkan dulu sebelum bertindak, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dah.